Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Raisa Rizky Rahma dengan NIM 2211213010. Aku dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Kali ini aku mau buat video Talk With Us bersama Caca dengan tema sistem pernafasan dan permasalahannya. Selamat menyaksikan. Kenapa, Ca? Tadi kan aku habis nongkrong kan di kafe, terus sambil belajar juga, Rai. Awalnya emang sih kafenya sepi banget, terus kayak lama-lama kayak rame gitu orangnya, dan aku nggak bisa mikir jadinya loh. Oh, itu ada ngaruhnya sama oksigen, Maca. Kenapa tuh? Karena kayaknya ini kan di sekitar kita segar, mau merasakan kan? Rasakan banget. Kayak Lega gitu lebih di sini. lega, lebih Iya. nggak sesek gitu. Karena saat udara yang kita hirup tuh segar gitu, itu tuh juga mempengaruhi banyaknya oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Apa pentingnya oksigen bagi tubuh kita? Nah, oksigen tuh sangat penting banget bagi tubuh kita. Contohnya aja, misalnya saat kita mencerna makanan, terus menggerakkan tubuh, bahkan berpikir kayakmu tadi, berpikir sejenak aja tuh memerlukan oksigen. Jadi emang sangat penting sih. Oh gitu. Kan oksigen itu masuknya melalui sistem pernafasan kan? Gimana tuh mekanismenya? Nah, jadi aku terangin dulu nih sistem pernafasan itu apa. Nah, sistem pernafasan itu adalah proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi pertama itu udara kita hirup melalui hidung. Nah, di dalam hidung itu ada namanya rambut halus dan pendek. Terus ada juga namanya nah, kan di hidung kita tuh selalu lembab kan ya. Itu karena ada selaput lendir yang membuat udara yang kita hirup tuh lembab. Terus juga rambut halus tadi sama selaput lendir itu juga berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran dan debu-debu yang masuk melewati udara tadi. Selanjutnya udara itu masuk ke faring. Nah, di faring itu merupakan persimpangan antara rongga mulut dengan kerongkongan dan rongga hidung dengan tenggorokan. Nah, pada sistem pernafasan, faring ini berfungsi sebagai penyalur. Nah, di mana menyalurkan udara yang kita hirup dari hidung tadi ke trakea. Nah, di samping itu kamu tahu nggak gimana bisa kita mengeluarkan suara? Emang gimana? Nah, jadi udara yang faring, faring itu di belakangnya itu ada namanya laring. Nah, di laring itulah tempat pita suara. Nah, udara dari faring tadi masuk melalui laring. Nah, jadi menggetarkan pita suara sehingga kita mengeluarkan yang namanya bunyi kayak suara ini gitu. Nah, selanjutnya udara masuk ke batang tenggorokan atau trakea. Nah, batang tenggorokan atau trakea ini berbentuk pipa. Di dalam trakea ini terdapat silia dan juga lendir yang berfungsi untuk menyaring debu-debu tadi yang masuk bersama udara. Nah, setelah itu trakea itu juga bercabang dua, namanya bronkus. Nah, bronkus ini setelah itu udara itu masuk ke bronkus, lalu setelah itu udara masuk ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini bronkus bercabang lagi. Nah, cabang-cabang bronkus itulah yang dinamakan bronkiolus. Nah, ujung dari bronkiolus itu adalah alveoli. Nah, terus gabungan dari alveoli itu namanya alveolus. Nah, gabungan dari alveolus itulah yang menyusun paru-paru. Nah, kita balik lagi, tadi oksigen dari udara itu masuk ke alveoli atau ujung bronkus. Di sana oksigen itu terlarut dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli. Nah, setelah itu oksigen berdifusi melewati epitelium menuju ke kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan arah berlawanannya CO2 itu berdifusi dari kapiler darah melewati epitelium menuju ke rongga udara.
untuk dikeluarkan melalui sistem ekspirasi. Nah tadi kan aku ada namanya menghirup udara, ada yang namanya mengeluarkan udara. Nah apa sih nama lain dari menghirup udara dan mengeluarkan udara ini? Nah menghirup udara itu namanya inspirasi. Nah saat kita inspirasi itu otot diafragma, otot dada kita berkontraksi, lalu volume di paru-paru kita tuh membesar dan udara kan masuk kan, makanya volumenya membesar gitu. Terus saat kita mengeluarkan udara itu namanya ekspirasi. Nah ekspirasi ini otot diafragma dan otot dada kita berelaksasi dan volume di paru-paru itu jadi mengecil lagi karena udaranya udah keluar kan. Iya. Gitu sih kira-kira mekanisme pernafasan normal yang kita alami tuh. Aku mau nanya nih, temen aku kan ada yang kena asma kan. Ya. Kalau asma itu gimana ya proses pernafasan kita? Nah sebelumnya aku jelasin dulu ya Ca, apa itu asma. Asma itu merupakan penyakit kronis pada saluran pernapasan yang diakibatkan karena adanya peradangan dan penyempitan pada saluran napas gitu. Biasa ditandai dengan batuk-batuk dan sesak di dada gitu. Jadi kalau kita sesak nafas itu asma ya? Jadi nggak semua sesak napas itu asma Ca. Terus apa dong gejala-gejala dari asma? Jadi gejala-gejala asma itu pertama ada batuk-batuk, terus sesak napas tadi, terus ada nyeri dada. Nah ini yang paling penting yaitu adanya mengi. Yeah. Ketika kita bernafas tuh kayak gitu. Iya, itu yang namanya asma gitu. Rai bisa jelasin nggak apa penyebab dari asma itu? Nah, jadi dari saluran pernapasan kita nih dari hidung sampai ke paru-paru itu terjadi namanya penyempitan. Biasanya itu penyempitannya itu terjadi di bronkus. Nah, selain itu produksi lendir yang kental yang akan menutupi sebagian besar saluran pernapasan kita gitu. Sehingga tadi menyebabkan bunyi bengi tadi. Oh, jadi bengi tadi itu karena tadi kan? Iya. Gitu ya. Nah, Ca, aku mau nambahin nih, kan secara normal kita tuh bernafas terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Nah, gimana kalau misalnya sistem pernafasannya menyempit kayak gitu? Nah, itu tuh jadinya berakibat oksigen yang kita dapatkan tuh sedikit gitu. Terus juga karbon dioksida itu nggak terkeluarkan, jadi menumpuk di dalam gitu. Hal itu pastinya berakibat fatal gitu kan. Terus juga akibat lainnya itu seperti kayak orang dewasa itu tuh kan saat bekerja tuh tiba-tiba sesak napas itu kan terganggu. Terus juga anak kecil itu kalau sesak napas juga akan terganggu pertumbuhannya gitu. Jadi ya gitu. Nah, kalau faktor dari asma itu apa ya? Nah, faktor dari asma itu pertama ada faktor pemicu. Nah, faktor pemicu ini seperti udara dingin, terus juga banyak tekanan, stres itu juga bisa memicu asma gitu. Terus ada namanya faktor alergen. Misal kita alergi serbuk sari, alergi kacang juga bisa, alergi pokoknya faktor alergi deh gitu. Terus kalau faktor-faktor lain itu seperti infeksi paru-paru, terus juga adanya paparan zat di udara kayak asap rokok gitu, itu juga bisa. Apa sih hal-hal yang harus kita lakukan kalau kita asma itu? Pertama, kita tuh harus tahu dulu apa faktor yang pemicu kita asma supaya kita bisa menghindari hal itu kan. Terus yang kedua, kalau misal gejala yang muncul, biasanya tuh obat yang direkomendasikan tuh ada namanya inhaler. Nah, terus yang ketiga, kalau misal nggak bisa dibantu sama inhaler, berarti itu sesak napasnya udah parah kan. Nah, itu tuh harus ke rumah sakit gitu karena butuh pertolongan medis. Gitu ya. Oh gitu ya Rai. Sekarang aku paham sih gimana asma itu, penyebabnya dan gejala-gejalanya dan apa yang harus kita lakukan juga. Makasih ya Rai. Sama-sama.